Halo semuanya, udah lama banget nih nggak nge-review. Kali ini aku bakal mengulas mouse gaming murah meriah yang udah dibekali dengan sensor PAW3311 Pressplay Atlas. Kalau kalian lihat di video aku sebelumnya, aku sempet janji ini bakal nge-review mouse gaming dengan sensor PAW3311. Oke, kenapa sih dengan sensor ini? Pertanyaan bagus nih. Jadi gini, kalau kalian lihat para pro player, terutama yang bermain di game kompetitif seperti Valorant, Counter Strike, Battlefield dan sebagainya, mereka pastinya memiliki mouse andalan dengan spesifikasi yang boleh dibilang super. Nah, kali ini aku mau ngebuktiin bener nggak sih kalau kalian pakai mouse gaming dengan sensor minimal di PAW3311 itu bakal bikin kalian jadi lebih pro. Jawabannya ya dan tidak loh. Oke, sebelum kita bahas mitos tersebut, aku mau review sedikit tentang Pressplay Atlas ini. Mouse gaming ini memiliki sensor PAW3311, polling rate maksimal di 1000 Hz. Dia punya Huano Blue Cell Pink Dot yang diklaim memiliki umur sampai 20 juta klik. Kemudian kapasitas baterai di angka 300 mAh. Lift of pistonnya di angka 1 mm. Kemudian dia punya bentuk ergonomis. Kalau yang ambidextrous kan dia bentuknya simetris. Nah, kalau Pressplay Atlas ini dia memiliki bentuk yang menyesuaikan dengan palm grip kalian. Kalau kalian lihat, sisi kanannya atau klik kirinya mempunyai permukaan yang lebih tinggi dari sisi kiri atau klik kanannya. Pada bagian sampingnya, kalian bakal nemuin tombol tambahan untuk back dan forward. Sedangkan di sisi bawahnya, kalian bakal nemuin tombol koneksi di sebelah kiri. Kalian bisa geser ke atas untuk menggunakan versi wireless, ke tengah untuk menggunakan versi kabel, dan ke bawah untuk menggunakan versi Bluetooth. Pada bagian kanannya, kalian bakal nemuin settingan DPI yang menurut aku ini kekurangannya ya. Dia nggak on the fly. Jadi kalau kalian ingin mengubah settingan DPI ketika bermain game, kalian bisa lakukan via softwarenya atau kalian bisa setting DPI via tombol yang ada di bagian bawah mouse ini. Cukup menyulitkan sih, apalagi kalau kalian sedang berada di tengah-tengah game kompetitif dan harus ganti settingan DPI, misal ketika beralih dari senjata rifle ke AWP. Secara bobot, mouse yang tergolong ringan ini beratnya ada di angka 64 gram. Support dengan mouse fit PTFE yang bisa bikin pergerakan mouse kalian menjadi lebih smooth. Permukaan mouse-nya menggunakan lapisan ABS yang licin tapi tidak meninggalkan fingerprint, tapi kalian bisa menggunakan stikernya sih kalau kalian mau. Di disk pembeliannya, kalian bakal dapetin stiker grip mouse, kabel USB Type-C, dan kartu garansi ya standar lah. Tapi kali ini aku beli sekalian dengan charging dock-nya. Untuk charging dock-nya, dia memiliki RGB light yang bertipe rainbow, tapi kalian bisa matiin dengan menekan tombol di bawah charging dock-nya selama 3 detik. Praktis sih. Kalau kalian merasa sudah cukup lama pakai mouse-nya, kalian tinggal pergunakan charging dock ini tanpa harus kesulitan menyolokkan mouse ke kabel USB-nya. Untuk durasi pemakaiannya, mouse ini diklaim dapat dipergunakan selama lebih dari 40 jam dalam satu kali pengecasan. Oke, cukup perkenalan tentang mouse-nya. Saatnya kita bahas performanya, sekalian kita bandingin dengan mouse gaming lainnya yang tidak menggunakan sensor PAW3311. Nah, untuk video kali ini aku menggunakan game Delta Force dari Garena untuk melakukan pengetesan terkait efektivitas sensor gaming PAW3311 dengan polling rate di angka 1000 Hz. Biar nggak pusing, aku buatin summary-nya ya. Ada 3 mouse yang aku pakai buat riset ini, yaitu Pressplay Atlas, Phantector X9, dan Phantek Phantom VX6. Hasilnya cukup bikin kaget ya. Saya nggak percaya, penggunaan sensor gaming PAW3311 dan polling rate di angka 1000 Hz ini tidak begitu signifikan untuk dapat menjadikan kalian lebih pro dalam bermain game kompetitif. Kok bisa? Seperti yang kalian tahu, mouse dengan sensor PixArt PAW3311 memiliki polling rate maksimal di angka 1000 Hz. Artinya mouse ini dapat mengirimkan sinyal ke PC kalian setiap 1000 kali per 1 detik, atau istilah lainnya per 1 milisecond. Jadi kalau kalian bergerak atau menembakkan satu peluru pada detik ke-1, maka logikanya di game Delta Force ini operator kalian akan bergerak atau senjatanya akan mengeluarkan peluru di detik ke-1,001 detik. Berbeda dengan mouse gaming Phantek yang lainnya, dengan polling rate di angka 125 Hz atau 8 milisecond, operator kalian akan bergerak atau senjatanya akan mengeluarkan peluru di detik ke-1,008 detik. Bisa gitu kalian merasakan perbedaan 0,07 detik ketika bermain game kompetitif ini. Oke, selain polling rate, hal yang akan mempengaruhi performa kalian saat bermain game kompetitif secara online tentunya adalah latensi dari koneksi internet kalian. Kalau kalian lihat di sudut kanan layar kalian saat bermain Delta Force, kalian bisa lihat latensinya. Di sini aku pakai jaringan internet 20 Mbps dengan latensi maksimal di angka 40 milisecond. Artinya, polling rate mouse 1000 Hz ini tetap akan terganjal
karena latensi koneksi yang ada. Kalau secara perhitungan nih, ternyata kalian baru akan menembak di detik ke 1,040 detik. Ngefek gitu, selisih 0,039 detik ini. Aku sengaja bikin summary perbedaan saat main Lethal Force dan menggunakan ketiga mouse ini. Untuk mouse Phantector X9 dengan bobot yang cukup berat, jumlah kill di 30-60an ya. Untuk press play atas, jumlah kill di angka 40-100. Untuk Phantom VX6, jumlah kill di angka 40-111. Hasil ini dipengaruhi jenis tempat warfare, tipe operator, jenis senjata, dan yang pastinya jumlah para suhu atau field marshal yang ada. Bisa jadi aku bisa kill di atas 100 karena jumlah field marshalnya sedikit, jadi ada overclocking juga sih. Tapi yang pasti, mouse gaming Phantom VX6 yang tadinya kurang enak untuk game open world malah jadi enak buat game kompetitif. Kesimpulannya adalah bukan mouse-nya yang bikin kalian jago ya, tapi bakat dan latihan kognitif dan motorik yang tentunya jadi faktor utama. Gue pakai mouse dengan PAW 3311 sudah 2 bulan ini, tapi perkembangannya mungkin nggak terlalu signifikan dibanding teman-teman yang punya jam terbang lebih tinggi. So, pergunakan device yang ada aja. Kalian main game buat refreshing kan, bukan buat bikin tambah stres. Sekian ulasan mengenai mouse gaming press play atas ini dan kontribusinya yang katanya bisa bikin kalian jadi lebih jago. Mohon dikoreksi ya kalau ada informasi yang keliru, atau kalian bisa komen di bawah. Kalau kalian suka informasinya, kalian bisa like dan subscribe atau follow akun ini ya. Nextnya aku bakal beralih dulu nih untuk push division di eFootball yang katanya banyak cheater di dalamnya. Oke, bye-bye.